Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, serta rekan-rekan yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Maria Pavita sebagai pembicara pertama, Katarina Gracia sebagai pembicara kedua, dan Hana Emily sebagai pembicara ketiga dalam tim kami yang sangat menyetujui akan mosi perdebatan kita kali ini, yakni degradasi moral pemuda Indonesia disebabkan oleh rendahnya kualitas tayangan media di televisi. Televisi menurut para ahli adalah penangkap siaran bergambar yang berupa audiovisual dan penyiaran videonya secara broadcast. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu tele yang berarti jauh dan vision yang berarti melihat. Jadi secara harfiah, televisi berarti melihat jauh. Televisi merupakan media komunikasi massa bersifat langsung, tidak mengenal jarak dan rintangan, serta memiliki daya tarik yang kuat terhadap setiap siarannya. Televisi menjadi salah satu media yang banyak diminati khalayak karena dinilai menghibur. Sehingga televisi memiliki dampak komunikasi massa pada pengetahuan, persepsi, dan sikap orang-orang. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk menyaring siaran yang positif agar memberikan dampak yang baik pula. Akan tetapi, belakangan ini kualitas program siaran televisi terlihat semakin menurun. Dari survei indeks kualitas program siaran televisi yang dilakukan oleh KPI, pada tahun 2018 silam menunjukkan bahwa rata-rata kualitas program siaran televisi masih di bawah standar. Berdasarkan hasil survei, rata-rata kualitas program siaran di televisi hanya memperoleh nilai 2,87. Angka ini lebih rendah daripada standar yang diberikan KPI, yakni 3,00. Penyiaran tayangan televisi sendiri memiliki undang-undang yang mengikat. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yang berbunyi bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan bertanggung jawab dalam fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial, dan bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak, dan bebas, memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak. Maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian, dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak program siaran yang menyepelekan tanggung jawab tersebut dan menyimpang jauh dari aturan yang sudah ditetapkan. Penyepelean aturan ini berdampak luas hingga ke moral generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa kami setuju bahwa degradasi moral pemuda Indonesia salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas tayangan televisi. Argumen-argumen yang mendukung pernyataan kami ini akan dibawakan oleh pembicara kedua dan ketiga. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat, untuk memperjelas kembali bahwa media penyiaran merupakan salah satu media penyebaran informasi yang dinilai paling efektif. Hal ini dikarenakan tayangan yang kini bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja, tak terbatas oleh usia, perangkat, hingga waktu. Akan tetapi media penyiaran ini bak pisau bermata dua. Di balik manfaatnya ini ada pula kerugian yang ditimbulkan. Salah satunya adalah menurunnya moral generasi muda Indonesia akibat rendahnya kualitas tayangan yang disiarkan. Melihat pesatnya pertumbuhan media penyiaran, khususnya televisi, tentu berimplikasi langsung pada para pelakunya. Hal ini merupakan suatu contoh penerapan teori supply and demand, di mana semakin banyak permintaan, semakin banyak pula penawaran, yang pada akhirnya menyebabkan ketatnya persaingan di dunia industri televisi. Mereka berlomba-lomba mendongkrak rating demi menambah penonton serta menambah pendapatan. Resikonya, saluran televisi jadi memprioritaskan program siaran yang diperkirakan menarik untuk ditonton, sampai-sampai mengenyampingkan nilai moral dan edukasi. Tayangan-tayangan yang tidak mendidik ini secara tidak langsung menjerumuskan generasi muda pada jurang kebodohan. Bisa kita amati sendiri dari program-program siaran yang ditayangkan belakangan ini. Kebanyakan merupakan sinetron, reality show, hingga gosip selebriti. Acara yang ditayangkan pun banyak mengandung unsur kekerasan, umpatan, gimmick drama, konflik rumah tangga, hedonisme, dan sebagainya. Apalagi tayangan-tayangan tersebut disiarkan pada waktu prime time, sehingga menyedot perhatian banyak orang, tak terkecuali para generasi muda hingga anak-anak. Dikhawatirkan adegan-adegan yang ada pada tayangan tersebut menjadi panutan bagi anak-anak, sehingga mereka jadi menerapkan apa yang ditonton pada kehidupan sehari-hari.
Penelitian berjudul Psychology Study Media Violence for Harmful Effects oleh American Psychological Association atau APA pada tahun 1995 menyatakan bahwa tayangan yang bermutu akan mempengaruhi seseorang untuk berperilaku baik dan tayangan yang kurang bermutu akan mendorong seseorang untuk berperilaku buruk. Penelitian ini juga memaparkan kesimpulan yakni perilaku buruk yang dilakukan seseorang berasal dari tontonan mereka sejak kecil. Di pertengahan tahun lalu atau Juni tahun 2021 silam, Pertelevisi Indonesia digemparkan oleh salah satu tayangan sinetron yang mempertontonkan adegan tak senonoh. Parahnya lagi, acara tersebut menggunakan aktris yang masih di bawah umur sebagai pemeran dari istri ketiga. Sontak, hal yang menjadi trending topik di media sosial Twitter karena dianggap menormalisasikan kegiatan perselingkuhan, poligami, sampai pedofilia. Kejadian ini hanya merupakan satu dari sekian banyak contoh tayangan tak mendidik yang berada di televisi. Rendahnya kualitas tayangan media di televisi menyebabkan dampak yang besar pada moral pemuda Indonesia. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meniru tindakan tak etis seperti kekerasan, makian, hinaan, dan sebagainya. Lalu meniru gaya hidup mewah atau hedonisme, konsumtif akibat termakan iklan, kemudian mengurangi empati saat melihat kekerasan secara langsung karena telah terbiasa menonton kekerasan, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat, seperti yang telah diutarakan oleh pembicara kedua kami, bahwa banyak sekali dampak negatif yang datang dari tayangan televisi yang kurang bermutu ini. Mulai dari meniru tindakan tidak etis, mengakibatkan perilaku konsumtif, hingga bahkan berujung pada kematian. Seperti yang terjadi pada tahun 2015 lalu, di mana seorang siswa kelas 1 SD di Pekanbaru meninggal akibat dikeroyok oleh teman-temannya. Menurut keterangan ibu korban, anaknya dan teman-temannya sedang bermain menirukan adegan perkelahian yang terdapat pada sinetron yang berjudul 7 Manusia Harimau, yang ditayangkan oleh stasiun TV RCTI. Teman-temannya memukul korban dengan sapu dan menendangnya seperti yang tergambar pada suatu adegan dalam sinetron tersebut. Akibatnya korban mengalami kerusakan syaraf dan meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit. Dari pengalaman peristiwa tersebut, seharusnya konten-konten yang dihadirkan oleh pihak stasiun TV semakin hari semakin mengalami perbaikan. Supaya kedepannya moral generasi kita terus terjaga dan tak ada lagi kasus-kasus yang membahayakan pribadi maupun masyarakat luas. Dengan demikian, dibutuhkan usaha yang seimbang antara pihak stasiun penyiaran dan masyarakat luas. Pihak stasiun TV harus mengingat kembali pengaruh besar yang mereka pegang. Dengan pengaruh itu, maka penyelenggara penyiaran harus bisa bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral bangsa ini. Salah satu caranya adalah dengan menyortir ulang tayangan-tayangan yang akan disiarkan. Stasiun TV juga harus bisa menyajikan tayangan yang menghibur, informatif, sekaligus mengedukasi khalayak umum. Kita, selaku masyarakat luas, juga perlu bijak dalam memilih tayangan televisi serta menyaring apa yang kita tonton. Dengan itu, diharapkan kedepannya bisa tercipta generasi penerus bangsa yang bijak, berkualitas, serta bermoral. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.